Selamat siang pemirsa. Info Saraswati kembali ke depan Anda. Edisi Rabu 6 November 2019 yang akan membawakan berita aktual bersama saya, Anggiriana. Saya Yuni Pertiwi. Saya Solihah Trifani. Dan saya Santi Dewi. Kami akan membawakan berita mengenai krisis ekonomi Yunani. Mari kita simak beritanya bersama. Yunani mengalami krisis ekonomi karena tidak bisa membayar hutang senilai 3,6 triliun kepada IMF. Yunani bukanlah negara besar, namun negara ini sudah memiliki hutang yang terbilang cukup fantastis hingga menembus angka lebih dari 20 triliun. Sementara itu, hanya 16% saja perekonomian Yunani yang bergantung pada sektor pariwisata. Dikarenakan tingkat perekonomian yang jauh lebih kecil dibandingkan hutang yang dimiliki, mengakibatkan para investor menghentikan pembelian surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah negara Yunani. Lalu, sejak kapankah krisis utang Yunani ini dimulai? Awal mula krisis utang Yunani ini terjadi akibat krisis ekonomi dunia yang menghantam di tahun 2007 lalu, di mana krisis ini bahkan menular ke seluruh dunia. Saat kondisi ekonomi memburuk, pemerintah di banyak negara menggelontorkan banyak uang untuk menggerakkan perekonomian. Kebanyakan negara masih bisa selamat dan tidak tenggelam. Namun, sebagian negara di Eropa hampir tenggelam dalam krisis. Tetapi, Yunani adalah negara yang terparah yang mengalami krisis ekonomi. Oleh karena itu, sejak 1 Juli 2015, Yunani dinyatakan resmi bangkrut karena tidak bisa membayar hutang ke IMF. Para pensiunan pun antri tarik uang karena ada wacana pemotongan dana pensiun sebagai syarat penyelamatan ekonomi di negara ini. Berikut merupakan cuplikannya. Sejak 1 Juli 2015, antrian tampak mengular di berbagai bank di Yunani. Kebanyakan adalah para pensiunan. Pemerintah Yunani memutuskan membuka kembali 1.000 bank untuk mengakomodasi para pensiunan yang tak memiliki kartu ATM. Sejak dinyatakan bangkrut, bank-bank di Yunani menutup kantornya untuk mencegah penarikan uang besar-besaran. Pembukaan sementara memberi harapan bagi para pensiunan, termasuk Vangelis Thomas yang beruntung masih memiliki dana 120 euro per minggu sebagai pensiunan atau sekitar Rp1.770.000. Είχα κάνει κομμάτι, ήξερα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, το ήξερα. Όταν γίνει στάση πληρωμής, το ήξερα αυτό. Γιατί αυτοί, αυτό που κάναν τώρα, μαζεύουν τα δικά μας τα λεφτά, τους συνταξιούχους, για να κάνουν τις εκλογές. Μα είναι δυνατόν να μην ανησυχεί ο κόσμος. Είναι με τις βλακίες που κάνουν. Αυτά είναι πολύ μεγάλες βλακίες. Θα πρέπει να δώσουν άλλες λύσεις. Είναι δυνατόν. Αυτά είναι, ξέρω εγώ, δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Krisis ekonomi yang berujung kebangkrutan membuat Yunani harus memilih menekan dana bantuan dari Eropa dengan syarat memotong dana pensiunan dan menaikkan pajak. Dari dalam negeri, ekonom Destri Damayanti memperingatkan Indonesia untuk waspada akan sentimen negatif ekonomi dunia yang dipengaruhi krisis ekonomi Yunani. Terlebih karena pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bergantung pada utang luar negeri. Utang luar negeri kita kan juga makin lama makin naik, khususnya di sektor swasta. Jadi ini bisa menimbulkan sentimen negatif. Tapi saya bilang hanya sentimen ya, karena sebenarnya kalau secara real mestinya enggak. Cuman kalau sentimen negatif ini tidak bisa di-manage oleh apakah itu BI ataupun pemerintah, nah ini yang bahaya. Jadi dia bisa akhirnya berdampak kepada sektor real kita di mana orang jadi akhirnya ketakutan dan juga akhirnya bisa mendorong terjadinya capital outflow. Negara Yunani saat ini berada di ujung kebangkrutan pasca kegagalan membayar utang sebesar 1,6 miliar euro atau 23,6 triliun pada IMF 30 Juni lalu. Akibatnya negara pencetus demokrasi ini harus menghadapi resiko didepak dari keanggotaan Uni Eropa atau setuju dengan opsi bantuan dengan memotong dana pensiun serta menaikkan pajak. Pemerintah Yunani menyerahkan pilihan kepada warganya melalui referendum yang akan digelar 5 Juli mendatang. Selain itu, dampak krisis Yunani tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi hewan-hewan yang ada di sana juga ikut merasakannya.
Kebijakan pengetatan anggaran ini membuat kebun binatang hanya memiliki simpanan pakan untuk 2 minggu ke depan. Kebangkrutan Yunani tidak hanya berdampak terhadap penduduknya saja, namun juga mengancam kelangsungan hidup 2.200 hewan yang menjadi penghuni kebun binatang Attika Zoological Park. Saat ini, persediaan pakan hanya cukup sampai minggu depan saja. Sedangkan perusahaan pemasok pakan dari Inggris menolak mengirimkan produknya jika pemerintah Yunani tidak menarik kebijakan pengetatan anggaran. Lumba-lumba merupakan salah satu mamalia koleksi kebun binatang yang akan menderita karena persediaan pakannya terus menyusut. Dolphins, we consume about 50 tons of frozen fish per year for our dolphins and seals and our pelicans, our penguins. So this comes from Holland and it will have to be paid cash in advance. Right now we can't do anything. The account is blocked, we cannot get money out of the country. Pengelola kebun binatang berusaha memberi makanan dari produk lokal, namun mereka tidak bisa menjamin kualitasnya sehingga timbul kekhawatiran akan kesehatan hewan koleksi kebun binatang. Kekhawatiran lain adalah adanya kebijakan pemerintah Yunani menaikkan PPN untuk tiket masuk dari 13% menjadi 23%, sehingga akan memangkas pendapatan kebun binatang. Krisis ekonomi di Yunani berdampak pada banyak sektor. Salah satunya sebuah panti asuhan yang harus ditutup akibat kekurangan dana. Krisis ekonomi di Yunani mulai merambah berbagai sektor. Kostas Giannopoulos, Ketua Yayasan Panti Asuhan Anak-anak, menyerah dengan keadaan ini. Ia menutup panti asuhan anak-anak di Athena karena tak lagi memiliki dana. Sejak krisis dan kebangkrutan ekonomi di Yunani awal bulan Juli, tak ada lagi sumbangan mengalir di panti asuhan ini. Devastated. 380 children are expecting us to continue their lives. So there's no way we can abandon them for second time. Yayasan milik Kostas merawat anak-anak selama 24 jam dan miliki 11 cabang di ibu kota Yunani. Ia juga memiliki layanan telepon 24 jam dan mobil ambulans. Giannopoulos sebelumnya adalah pengusaha sukses. Ia mendirikan panti asuhan anak-anak atas permintaan mendiang anaknya yang meninggal 20 tahun lalu akibat penyakit kanker. Untuk penyelesaiannya, pada tanggal 11 Agustus 2015, beberapa pejabat Yunani di Athena mengumumkan sebuah kesepakatan menyusun perundingan panjang tentang dana talangan selama 3 tahun untuk memberikan Athena waktu untuk memulihkan perekonomian dan menstabilkan keuangan publiknya. Yunani kini bisa bernafas sedikit lega setelah capai kesepakatan dengan kreditor Eropa. Namun, sebagai balasan, Yunani harus menerima langkah penghematan lebih ketat termasuk kenaikan pajak, pemotongan anggaran belanja, dan reformasi untuk modernisasi perekonomiannya. Demikian berita mengenai krisis ekonomi Yunani yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Saya, Anggiriana beserta rekan yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.